Yesus pandangan lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan segalanya di waktu yang tepat bukan melihat Dia jadikan sesama. Katakan Yesus menderang lebih dari yang
lebih kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Amin. Karena kami tahu bahwa sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih suasana hadirat Tuhan di rumah ini. Amin. Berkati Pak Birawa dan Ibu beserta keluarga. Kami percaya Tuhan sesuai janji firman-Mu. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, janji Tuhan, perjanjian Tuhan ada di dalam rumah ini. Amin. Kamu berkati keluarga ini Bapa dengan perjanjian-Mu yang ajaib. Amin. Berkati kami semua pada malam hari ini, dan kami siap terima berkat Tuhan. Mari semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Haleluya. Shalom. Shalom. Kayaknya hanya 10 orang di sini. Sekali lagi. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, senang sekali kami kembali berada di tempat ini. Kayaknya ini sudah ke 3 kali atau 4 kali ini. Semoga Anda tidak bosan lihat wajah saya. Rumah saya sebetulnya nggak jauh. Saya tetangga, nggak jauh. Kalau naik pesawat cuma 26 jam. Ya, saya tinggal di Amerika. Saya sudah 22 tahun di Amerika, Bapak Ibu. Ya. Dan memang saya sering ke Indonesia kurang lebih setiap 2-3 bulan. Dalam 10 tahun terakhir saya memang sering mondar-mandir Jakarta, New York, Jakarta, New York. Hampir setiap 3 bulan, makanya muka kami ini kayak pesawat, Bapak Ibu. Jadi ya saya background saya adalah pengusaha. Ya, saya di Amerika adalah pengusaha. Kalau di gereja jabatan saya PDT, pengusaha di dalam Tuhan, atau PS, ya, pengusaha surga. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi tapi saya sampai hari ini masih pengusaha. Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan beberapa tahun yang lalu, dan saya masih menjalankan bisnis saya sampai hari ini. Saya datang bersama dengan sekretaris saya, istri saya, penolong saya, pendoa saya yang setia, saya. Dan saya dikaruniai oleh 3 anak, 2 putri, 1 putra, 1 menantu, dan 1 cucu. Saya masih ABG, anak baru kocak. Umur saya dengan Pak Birawa kebetulan sama Pak, persis kelahiran 74. Selamat Tuhan. Kita seumuran, ya. Jadi kalau di Apol kita 1 rating mungkin Pak. Selamat Tuhan. Jadi saya punya 1 cucu, 1 menantu, 3 anak, Bapak Ibu. Dan 1 anak saya tinggal di Semarang yang sudah punya anak, 2 anak saya, 1 tinggal di Denver, Colorado, dia seorang guru. Kemudian anak saya masih kecil, Samuel, umur 19 tahun. Anak saya yang kedua masih single, masih jomblo. Jadi kalau mau dapat mantu silakan kenalan, hadapi bapaknya dulu. Bercanda Bapak Ibu ya. Nama Tuhan. Jadi tadi saya sudah sampaikan, kalau orang dipanggil Tuhan biasanya sudah, Tuhan inilah hidupku, pakailah seturut kehendak-Mu. Tapi biasanya udah gak punya apa-apa. Ya, biasanya udah di ujung, istilahnya injury time. Kalau ditinju itu sudah mau habis. Ya. Mantan pengusaha jadi pendeta, biasanya udah yang sudah hancur-hancuran Bapak Ibu, baru mau jadi pendeta. Kita banyak ketemu melayani orang, biasanya Pak, kalau saya nanti sudah dipulihkan Tuhan, disembuhkan, saya akan melayani Tuhan. Kaset Bapak Ibu, terlambat. Kita nggak berikan yang terbaik. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu di sini semua tidak ada yang terlambat. Kalau kita melayani Tuhan, layani dengan sepenuh hati. Ya, tidak ada kata terlambat untuk mengikut Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saya beri judul khotbah hari ini adalah suddenly. Katakan sebelah kanan dirimu sama-sama, suddenly. Bahasa Indonesianya tiba-tiba. Bahasa Jermannya ujuk-ujuk. Ya, ujuk-ujuk. Bahasa Menadunya kaki-kaki. Kaki-kaki. Katakan kanan dirimu, kaki-kaki. Hari-hari ini banyak orang kalau ketemu saya sering bertanya, Pak, bagaimana sih kok bisa jadi pengusaha di negara orang? Di Amerika jadi pengusaha, kok bisa? Ya. Seringkali orang tanya, gimana ceritanya kok bisa jadi pengusaha? Ketemu siapa? Ketemu Donald Trump? Ketemu George Bush? Enggak, Bapak Ibu. Seringkali kita mengandalkan otak pemikiran kita ya. Kalau orang diangkat, dipromosi itu selalu harus ada penjembatan. Hari-hari ini di Republik kita, terutama di kalangan istana, kalau yang namanya dapat telepon dari Letkol Teddy, udah ketawa kan? Kalau dapat telepon dari Letkol Teddy, wah ini pasti saya minimal jadi komisaris, betul? Minimal jadi wamen atau dirjen, betul? Ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa siapapun itu, apapun itu kita, ketika kita sudah saatnya itu kita suddenly diangkat Tuhan, itu nggak perlu melalui proses yang dari manusia. Yang setuju dengan ya. Kalau satu hari ada orang panggil Pak Birawa, mohon maaf Pak, ini saya jadikan sebagai ilustrasi Pak ya. Pak Birawa, mulai besok Bapak menjabat sebagai Wapres. Ini nggak ada hubungannya Pak, kan aneh. Kalau Bapak Pak Birawa ini kan di kepolisian, dengan secara jenjang itu kan ya paling enggak kalau dipanggil itu ya Kapolda. Mohon maaf ya. Jadi bukan melenceng jadi yang lain, jadi jaksa agung ya, yang emasnya 74 kilogram. Kalau di Monas itu beratnya 72 kilo Pak. Di kejaksaan 74. Kalau emas di rumah kita, Masya Allah. Masya Allah. Iya, Bapak Ibu. Hari ini banyak orang yang mengalami suddenly, Bapak Ibu. Katakan suddenly, tiba-tiba. Ya. Dan yang paling penting adalah suddenly itu berasal dari Tuhan. Pengangkatan itu dari Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang dikatakan dia itu muncul secara tiba-tiba. Suddenly. Ayo kita buka Alkitab kita di Kejadian 41. Kejadian 41 kita baca mulai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan saja biar cepat. Yusuf berkata, ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. 3. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan ini menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan.
37. Usul ini dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paenah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Tion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saya ulangi, demikianlah Yusuf muncul suddenly. Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu semua, pagi itu ketika Yusuf masih di dalam penjara, dia tidak pernah berpikir atau berimajinasi bahkan atau bercita-cita bahwa dia hari itu diangkat Firaun menjadi raja muda di Mesir. Dan secara suddenly hari itu dia dikeluarkan dari penjara, bertemu Firaun, dan dia mengartikan mimpi, kemudian diangkat menjadi raja muda di Mesir. Luar biasa kan Bapak Ibu? Saat itu ingat, Yusuf di dalam penjara itu bukan kalau seperti sekarang Pak. Orang koruptor 500 miliar dihukum, ada hukumannya 20 tahun, betul? Banding jadi 15 tahun, kasasi jadi 10 tahun. Berkelakuan baik di dalam penjara, remisi 7 tahun. Dikurangi lain-lain, paling-paling di dalam penjara ya jadi cuma 3 tahun. Yusuf, Bapak Ibu, nggak pernah kita mencatat dia dihukum berapa tahun. Dan dicatat dalam Alkitab dia menjalani hukuman di penjara selama 13 tahun. Dan dia tidak pernah tahu sampai berapa lama hidupnya di dalam penjara. Saat itu, sebelum dia dipanggil oleh Firaun, dia belum tahu kapan hari dia dipanggil oleh Firaun. Setuju? Saat ini mungkin kita pun juga banyak mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Tuhan, kapan penyakitku ini disembuhkan? Kapan suamiku ini kembali? Kapan istriku ini bertobat? Kapan anakku ini sadar? Kapan hidupku dipulihkan? Keadaan kita sama seperti Yusuf. Kita nggak pernah tahu waktu Tuhan. Makanya di lagu yang kita nyanyikan terakhir, dengan caranya yang ajaib, dengan waktunya yang tepat, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita belajar, Bapak Ibu, seperti Yusuf. Penantian yang panjang yang dia tidak pernah tahu. Dan Yusuf mengalami suddenly.
Katakan sama-sama, suddenly. Berapa banyak yang kau mau mengalami suddenly dari Tuhan? Angkat tangan. Ya, tiba-tiba. Dan Tuhan sudah punya waktu yang tepat bagi kita semua masing-masing. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada 3 rahasia yang saya mau bagikan pada sore hari ini. Bagaimana kita mengalami suddenly dari Tuhan. Bagaimana kita boleh menikmati janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf yang gak pernah tahu kapan dia akan keluar. Bahkan dia diangkat Tuhan melebihi dari segala yang dia pernah pikirkan. Saya pernah berpikir liar tentang ayat ini Bapak Ibu. Kenapa waktu Yusuf diartikan mimpi, mengartikan mimpi Firaun, dari seorang narapidana langsung menjadi raja muda? Kok gak jadi kepala pelayan dulu sama Firaun? Kan harusnya kan berjenjang kan? Ya. Kan harusnya step by step. Jadi juru minum, atau kepala pelayan, atau kepala pasukan, atau paling tidak jadi penasihat lah. Tetapi secara ajaib, dengan cara Tuhan yang ajaib, Yusuf diangkat langsung menjadi raja muda di Mesir. Sama seperti kehidupan saya, bisa mau saksikan malam hari. Saya di Amerika 22 tahun Bapak Ibu. Dan saya baru jadi pengusaha kurang lebih baru 12 tahun, 13 tahun. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, sebelum jadi bos di Amerika, Bapak jabatan terakhirnya apa? Pasti paling enggak manajer kan? Paling enggak direktur sebuah perusahaan. Enggak Bapak Ibu. Jabatan saya terakhir sebelum saya memiliki beberapa perusahaan di Amerika, jabatan saya adalah pembersih toilet. Saya ulangi, jabatan saya, pekerjaan saya terakhir adalah pembersih toilet. Ini mandang saya kayak nggak percaya apa nggak dipikir saya ngibul. Serius, saya bekerja sebagai janitor di sebuah perusahaan. Bukan orang yang sesekali membersihkan toilet karena toiletnya nggak bersih, nggak. Pekerjaan saya tetap itu tiap hari pegang pel, sapu, pembersih toilet. 2 tahun saya membersihkan toilet di sebuah perusahaan. Dan itu bukan toilet kantor yang bagus, Bapak. Itu toilet sebuah pabrik yang setiap hari keluar masuk ratusan orang. Dan pembersih toiletnya cuma saya. Itu toilet pria ya saya, toilet wanita juga saya. Ada yang pernah tanya sama saya, Pak, kotor mana Pak, toilet pria sama toilet wanita? Ayo, Pak, kotor mana Pak? Siapa yang bilang kotor pria? Cowok. Yang kotor wanita? Sudah kan dijawab kan? Ya saya nggak akan membahas pertoiletan kalau di malam hari ini ya, kita membahas firman Tuhan. Iya Bapak, itu jabatan terakhir saya. Dan secara ajaib Tuhan angkat ubah hidup saya. Amin. Suddenly. Amin. Orang nggak percaya Bapak. Yusuf sama. Kalau ini diceritakan bukan di Alkitab, dari seorang narapidana di penjara, pemerkosa, tuduhannya kan pemerkosaan, ya? Tuduhannya kan pemerkosaan. Diangkat menjadi seorang raja muda. Suddenly. Banyak yang tanya sama saya, apa Pak bisnisnya di Amerika? Banyak Bapak Ibu. Tapi bisnis utama saya adalah tenaga kerja, kemudian saya juga sebagai seorang investment property management. Jadi saya membeli gedung-gedung di Amerika dan saya manage dengan baik untuk persewaan, ya. Dan itu terjadi secara ajaib Bapak Ibu. Saya seperti Yusuf, bukan orang yang pintar, bukan lulusan Baltimore, ya. Bukan lulusan Harvard atau MIT atau whatever, ya.
Saya lulusan MGR Sugio Pranoto, sarjana muda. Hanya itu Bapak Ibu. Dan saya hari ini diangkat Tuhan karena 3 hal yang saya mau bagikan Bapak Ibu. Hal yang pertama, hidup Yusuf hidup di dalam kekudusan. Yusuf menjaga kekudusannya sebagai sebuah harga yang mutlak Bapak Ibu. Katakan kekudusan adalah harga mutlak. Ibrani 12 ayat 14 kita buka sama-sama. Ibrani 12:14 saya akan bacakan. Sudah ketemu? Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulangi, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jelas Yusuf mengutamakan kekudusan dalam hidupnya. Ketika Yusuf diganggu oleh istri Potifar, Bapak Ibu. By the way, ada yang tahu nama istri Potifar? Tante Poti. Semua orang tahu Pak Ibu itu. Namanya Tante Potifar ya. Kalau istri Petra ya namanya Tante Petra ya, tahu itu pasti. Ada namanya Bapak Ibu. Istri Potifar itu namanya Sulaika. Sulaika. Ya. Itu ada di dalam kitab Talmud, kitab Midrash orang-orang Yahudi. Bahkan ada juga di dalam kitab agama seberang. Itu Sulaika. Mohon maaf kalau di sini ada yang namanya Sulaika, Anda bukan istri Potifar, percayalah. Yusuf digoda oleh Sulaika. Bapak Ibu bisa berpikir pada saat itu Yusuf masih seorang budak Bapak Ibu. Sebetulnya itu adalah sebuah jalan pintas kalau dia mau tidur dengan Sulaika itu tadi. Paling enggak dia udah naik jabatan, betul? Paling tidak dia akan dipercaya oleh istri dari Potifar, dan dia pasti terjamin hidupnya. Tetapi Yusuf lebih menjaga kekudusan dalam hidupnya. Berapa banyak hari-hari ini ketika kita sedikit diangkat Tuhan, ya, hidup kita sudah mulai goyang bergeser. Ketika kita baru sedikit diberkati Tuhan, malam hari ini ayo kita ingat berapa Tuhan sudah memberkati hidup kita, bagaimana kita mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Yusuf menjaga kekudusan. Saya tinggal di Amerika sudah, saya tadi katakan 22 tahun, dan saya melayani di sebuah gereja. Bapak Gembala titip salam Pak, hormat untuk Bapak Ibu juga untuk semua jemaat. Saya melayani di sebuah gereja sampai hari ini tidak pernah pindah gereja, dan kami banyak membantu komunitas, terutama komunitas Indonesia di Philadelphia. Saya sudah banyak melihat orang imigran Indonesia datang diberkati Tuhan, baru sedikit diberkati, mainnya udah ke kasino, ya. Hobinya pulang kerja bukan ke rumah, tapi ke kasino. Sampai di sana, yang lagi ke kasino, yang perempuan cari bule, ya, hidupnya berantakan. Saya sudah banyak mengubur jenazah orang-orang Indonesia yang hidup di dalam kehancuran. Pekerjaan kami, pelayanan kami bersama Pak Lukas itu mengubur orang-orang yang hancur. Tahu-tahu di dalam kamar sudah overdosis, istri sudah pergi, anak udah gak tahu kemana, dia meninggal di dalam kamar dan sudah bau di dalam kamar. Itu kami sering melakukan itu. Sering, bukan sekali dua kali, sering. Orang-orang yang baru sedikit diangkat Tuhan hancur karena tidak menjaga kekudusan. Tahun yang lalu, kurang lebih setahun lebih yang lalu, di sebuah minggu pagi di kota saya, Philadelphia,
Kira-kira orang sedang bersiap berangkat ke gereja. Tiba-tiba di kawasan pemukiman orang Indonesia di daerah Philadelphia, South Philly, digegerkan oleh berita seorang wanita setengah umur ditemukan di sebuah dapur di rumahnya dengan tusukan hampir 20 tusukan, dan perempuan itu meninggal. Di dekat jenazah perempuan itu, seorang pria duduk sambil memegang sebuah pisau yang dibekas tusukan itu. Singkat cerita, polisi datang, diadakan penyelidikan, ternyata si pria pembawa pisau itu adalah pembunuhnya. Next. Ini adalah beritanya, Bapak Ibu. Usut punya usut, investigasi polisi berjalan. Pria ini kemudian ditangkap. Pria ini berinisial F, Ferry, dan akhirnya ditangkap, dimasukkan penjara, dan dituduhkan dalam pembunuhan berencana tingkat 1, first degree murder. Dan itu di Amerika ancamannya bukan yang seperti tadi yang bisa diskon-diskon itu, Bapak Ibu ya. Di Amerika hukum itu terang benderang dan A ya A, B ya B. Ancamannya sangat panjang sekali, dan cerita punya cerita bahwa ternyata kedua orang ini bukanlah suami istri, tetapi pasangan teman sekamar. Tahu lah ya artinya ya, teman sekamar ya. Teman sekamar itu ya bukan berarti diem-dieman gitu ya, enggak ya. Tahu kan teman sekamar. Kumpul kebo, kumpul sapi. Ya. Dan kenapa bisa terjadi pembunuhan itu? Ternyata dari cerita punya cerita, si pria ini marah karena pada hari ulang tahunnya teman selingkuhannya ini tidak hadir di dalam perayaan ulang tahunnya dan dibakar oleh api cemburu. Kenapa saya angkat berita ini? Karena salah satu dari mereka adalah tim dari pekerja saya, jadi saya juga turut prihatin. Dan hari ini mereka Ferry masih menjalani proses persidangan yang masih panjang dan sudah ditahan di penjara di Pennsylvania, Bapak Ibu. Cukup sedih, orang mau datang ke Amerika untuk mencapai suatu cita-cita, ketika hidupnya mulai diangkat Tuhan, tidak menjaga kekudusan. Ketika saya suatu saat tahun lalu berkhotbah di gereja di Jakarta, sepulang dari saya melayani, saya ditunggu seorang ibu di belakang ibadah, dan ibu itu minta waktu, Pak Petra mohon waktu bertemu sebentar. Oh ya, ibu siapa? Ya, saya ini adalah istri dari Ferry, sang pelaku pembunuhan. Wah, saya juga shock, saya prihatin. Apa yang bisa saya bantu, Ibu? Dia bilang, Pak, Ferry ini adalah suami saya yang sah, dan dia mempunyai 2 anak putri sampai sekarang, dan anaknya masih bersama dengan saya. Waktu itu Ferry sudah saya kasih tahu, jangan pergi ke Amerika, Pak, jangan pergi ke Amerika, nanti anak-anakmu gimana? Dan ternyata Ferry berangkat ke Amerika bersama teman selingkuhannya itu tadi yang dibunuh. Ya. Jadi Ibu, apa yang bisa saya bantu? Tolong Pak, dampingi suami saya, sampaikan saya sudah memaafkan dia, dan mohon Pak Petra bisa mendampingi supaya jangan dihukum terlalu berat, karena dia tidak menjaga kekudusan. Mari hidup kita bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita malam hari ini. Ya, apapun itu, kalau kita mau diangkat, suddenly itu tiba dalam hidup kita. Kekudusan itu adalah hal yang mutlak di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan,
mustahil kita mengalami suddenly dari Tuhan. Tanpa kekudusan mustahil itu kita diangkat oleh Tuhan. Ya, kekudusan itu bicara apa? Bicara kejujuran, bicara kejujuran, bicara kesetiaan. Suddenly itu kekudusan itu bicara kejujuran, Bapak Ibu. Saya masih ingat profesi saya sebagai seorang pengusaha, banyak hal yang membuat saya bisa nggak jujur. Banyak sekali, banyak peluang dalam hidup saya. Saya punya kekuasaan, saya punya anak buah, saya punya uang. Banyak hal yang saya bisa lakukan. Tapi puji Tuhan, hari ini saya masih menjaga kekudusan itu di hadapan Tuhan. Suatu hari saya masih ingat Bapak Ibu, kurang lebih mendekati COVID, sebelum COVID ini, saya masih baru merintis usaha saya, baru beberapa tahun, baru 5 tahun. Tiba-tiba di dalam suatu internal audit di dalam perusahaan saya, salah satu perusahaan saya, anak buah saya menemukan sebuah kejanggalan, bahwa ada sebuah customer saya itu kelebihan membayar dalam rekening saya itu sekitar 140.000 US dollar. Itu kalau dikurskan uang sekarang hampir 2 miliar. Buat saya besar, Bapak Ibu. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kami usut, saya audit ulang proses itu. Ternyata dalam formulasi pembayaran customer saya ini, jadi dia tuh membayar kami itu setiap minggu. Setiap minggu kami terbitkan invoice dan dia membayar. Setiap minggu dia terbitkan invoice, dia membayar. Dan itu terjadi sebuah kesalahan formulasi di dalam penghitungan, sehingga itu terjadi suatu pembengkakan sekitar 10% Bapak Ibu setiap minggu. Dan itu tidak disadari sampai berjalan hampir 1 tahun Bapak Ibu. Dan uang itu nggak ada yang tahu. Kesalahan itu tidak seorang pun tahu kecuali saya dan orang auditor saya, anak buah saya sendiri. Saat itu saya diperhadapkan, ini uang siapa ya? Secara akal sehat kita, ini kan uang saya, udah di rekening saya kok. Kalau kamu salah bayar ya salahmu loh, salah sendiri. Itu pikiran manusia kan? Saya juga suka duit Bapak Ibu. Siapa yang gini nggak suka duit, angkat tangan? Ada nggak suka duit? Saya juga suka duit. Saya masih punya utang. Waktu itu saya juga masih punya utang. Saya perlu biaya. Ada uang ekstra. Ya. Kalau kita nggak menjaga kekudusan Bapak Ibu, Anda akan berkata, ini jawaban Tuhan, ini mujizat Tuhan. Betul? Tuhan jawab pergumulan saya. Bahkan anak buah saya berkata, Pak, bagaimana ini Pak? Bagaimana kepalamu? Ya kembalikanlah. Kok bagaimana, tanya saya? Ya ini harus kita, ini bukan uang saya, kembalikan Pak. Anak buah saya sempat berargumen dengan saya, sok rohani loh Pak, kalau kita kembalikan uang ini Pak, 140.000, nanti Pak, perusahaan customer itu kan melihat kita ini kan jelek tuh. Kan kita dianggap seperti nggak perusahaan profesional, kok bisa melakukan kesalahan dalam 1 tahun, salah perhitungan kok nggak sekali tapi 1 tahun. Kan kita nggak profesional Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, nanti direktur dan bagian keuangannya itu kan teman-teman kita, nanti bisa dipecat loh sama bosnya karena melakukan kesalahan. Kan kasihan Pak. Jawaban secara masuk akal ya, oh ya betul, ya betul. Enggak saudara, saya tidak tergoda sedikit saat itu. Bukan karena saya nggak butuh duit Bapak Ibu, bukan karena saya nggak beruang, tapi saya tahu ada Tuhan yang melihat itu saya. Saya nggak cuma mau diangkat sampai di sini toh, saya nggak mau di level ini.
Saya mau lebih dari level yang Tuhan, destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup saya. Kalau sehari itu saya seperti Yusuf, tidur dengan Suleka, mungkin saya cuan 140.000 masuk kantong. Tapi hidup saya akan selesai sampai di situ. Hidup Yusuf juga akan selesai sampai di situ. Dia nggak akan namanya mengalami pengangkatan dari Tuhan. Belajar biasa. Hidup di dalam kekudusan. Kesetiaan, kekudusan bicara tentang kesetiaan. Yusuf seorang yang setia. Ya, hidup di dalam kesetiaan. Alkitab mencatat sampai akhir hidup Yusuf, dia setia dengan seorang istri yang bernama Asnat. Dan bahkan seorang istri yang berasal dari agama penyembahan berhala di Mesir, Alkitab mencatat Asnat menjadi seorang pengikut Yahudi, agama Yusuf. Buktinya apa, Pak? Buktinya dia punya 2 anak, menjadi 2 suku besar di Israel, Efraim dan Manasye. Bapak Ibu, garis keturunan orang Yahudi itu bukan dari bapak, Bapak Ibu. Ingat, garis keturunan orang Yahudi itu dari darah ibu. Kalau bapaknya Yahudi, ibunya nggak Yahudi, itu bukan orang Yahudi, Bapak Ibu. Kalau ibunya Yahudi, bapaknya orang Jawa, tetap Yahudi. Itu sistem hierarki dari agama Yahudi. Dikatakan bahwa Asnat akhirnya menjadi pengikut dari agama Yusuf. Dan sampai akhir hidupnya, Yusuf tetap 1 istri. Catat. Dan yang kedua, tepuk tangan bagi Tuhan. Dan yang kedua, Yusuf seorang yang setia. Setia pada siapa? Setia pada bangsanya. Di akhir hidupnya, sebelum Yusuf dipanggil pulang, dia berpesan, jangan tinggalkan aku di Mesir. Kamu harus kuburkan tulang-tulangku di tanah leluhur di Sikem. Bapak Ibu, waktu Yusuf meninggal, itu bangsa Israel itu masih hidup di dalam glorious kemuliaan Tuhan. Dia masih dianggap oleh bangsa Mesir itu bangsa yang luar biasa. Mereka masih tinggal di tanah Goshen di dalam kemuliaan. Karena Yusuf dia masih keturunan yang belum jadi budak saat itu. Tetapi Yusuf tetap memilih, engkau harus keluar dari tanah ini. Tinggalkan Mesir. Tinggalkan Mesir. Balik ke negara. Balik ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mari kita hidup di dalam kekudusan, kejujuran, kesetiaan. Rahasia yang kedua, kalau hidup kita mau mengalami saat ini, Bapak Ibu, bergaul karib dengan Tuhan. Katakan kanan kirimu, bergaul karib dengan Tuhan. Sekalipun Yusuf di dalam penjara, dia tidak pernah tidak bergaul karib dengan Tuhan. Buktinya apa, Pak? Kok bisa tahu? Buktinya ketika dia dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi, dia nggak butuh waktu lama, Bapak Ibu. Saat itu juga dia langsung mengartikan mimpi dari Firaun. Dan itu pasti Tuhan yang bicara dalam hidup Yusuf. Itu tanda bahwa Yusuf bergaul karib dengan Tuhannya. Mari kita introspeksi hidup kita. Kalau kita mau mengalami suddenly, seberapa karib sih hidup kita sama Tuhan dari hari ini? Kalau kita bangun tidur, Bapak Ibu, yang kita pegang apa? Apa yang kita pegang? Handphone. Jujur, Pak. Ayo, mulai kita biasakan. Bangun tidur, selalu yang saya bawa adalah Alkitab di hadapan saya. Utamakan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengalami waktu yang panjang hari-hari ini, bukankah Tuhan itu sebetulnya sudah sediakan
semua yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sudah sediakan semua dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tinggal tunggu waktu Tuhan, Bapak Ibu. Waktu Tuhan curahkan dalam hidup kita. Amin. Saya mau buka sebuah cerita Robert Liardon di dalam buku yang berjudul I Saw Heaven. Ada yang pernah baca buku ini? I Saw Heaven. Ya, I Saw Heaven, karangan Robert Liardon. Buku ini bercerita tentang Liardon kecil yang dia dibawa ke Tuhan ke surga. Dan ketika dia berjalan-jalan di bawah keliling surga, ada rumah-rumah yang bagus, ada rumah yang sederhana, ada rumah mewah, ada gedung bertingkat, dan semua jalanan dari emas permata. Dan dia dibawa ke sebuah gudang di surga, Bapak Ibu. Ketika dia masuk dalam gudang itu, ternyata gudang itu berisi semua kebutuhan manusia. Ada tangan, ada mata, ada jantung yang sehat, ada paru-paru yang sehat, ada kaki. Semua barang kebutuhan manusia ada di gudang itu. Gudang yang kedua berisi semua suplai-suplai, ya, sukacita, berkat, semua ada di dalam gudang itu. Dan dia bertanya, kenapa ada di sini? Kenapa ada di gudang-gudang ini? Ada di gudang-gudang ini, malaikat menjawab, karena belum dikirim kepada manusia yang membutuhkan. Kenapa belum dikirim? Manusia belum siap menerima berkat-berkat itu. Berapa banyak bahwa berkat yang sudah disediakan itu ada dan siap dikirim pada Bapak Ibu. Terkadang bukan berkatnya yang nggak ada, Bapak Ibu, tetapi kitanya yang belum siap diberkati. Kitanya yang belum siap menerima berkat itu. Ayo kita semakin hari, Bapak Ibu, kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya suddenly itu ada dalam hidup kita. Tiba-tiba, secara tiba-tiba, siapapun kita, Bapak Ibu, apapun profesimu hari ini, mungkin kau hanya sebagai ibu rumah tangga, kau berdoa untuk anakmu, kau berdoa untuk cucumu, kau berdoa untuk suamimu, apapun, percaya bahwa waktu Tuhan itu suddenly terjadi dalam hidup kita. Saya juga menunggu penantian cukup lama di Amerika. Kami awal-awal di Amerika juga melarat, Bapak Ibu. Tahu melarat? Miskin. Miskin. Saya datang ke Amerika cuma bawa 2 koper sama istri saya. Kami nggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Nggak ada ke Amerika bawa 1 kontainer, nggak ada, Bapak Ibu. Bawa ya 2 koper. Udah itu aja. Dan kami nggak punya apa-apa. Dan saya waktu itu belajar Tuhan, jangan buat saya ini miskin supaya saya jangan jadi jahat. Saya nggak minta yang mulu-mulu, Bapak Ibu. Jangan buat kami kaya supaya kami jadi sombong. Saya cuma minta dicukupkan. Kita buka Amsal 30 ayat 8 sama-sama. Amsal 30 ayat yang ke-8. Siap? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Ya, dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Ini yang menjadi rema dalam kehidupan saya, Pak. Selama penantian saya tetap setia itu dalam kekudusan kami sekeluarga. Apapun yang kami alami, satu hal saya nggak minta Tuhan kekayaan. Saya hanya minta Tuhan cukupkan dalam hidup saya.
supaya saya jangan jadi sombong, berbuat jahat, dan mempermalukan nama Tuhan. Ya, terakhir Bapak Ibu yang ketiga, saya nggak akan lama-lama. Rahasia untuk mengalami suddenly. Next, menolong sebelum ditolong. Ayo katakan kanan kiri, menolong sebelum ditolong. Sebelum Yusuf diangkat oleh Tuhan, oleh Firaun menjadi raja, terlebih dahulu dia menolong siapa? Bukan, belum. Juru minum dan juru roti. Banyak dalam hidup kita, ya. Tuhan kok nolong orang. Nah, hidup saya aja lu pas-pasan, Tuhan. Boro-boro nolong saudara saya, Tuhan. Nah, saya aja besok Bang sudah call 3, call 4, call 5, ya. Kontrak sudah dipakai 2 minggu lagi habis, Tuhan. Sudah dapat surat pengusiran dari apartemen. Boro-boro Tuhan mendoakan saudara saya, teman saya. Yusuf di dalam penjara, di dalam segala keterbatasannya, dia nggak pernah tahu dihukum berapa lama, tetapi dia menolong sebelum dia ditolong. Hari ini Bapak Ibu, sangat simpel. Kalau kau dibutuhkan oleh seseorang, minimal kalau kamu nggak bisa nolong, doakan orang itu. Amin. Minimal. Jangan kamu malah ngomel boro-boro Tuhan menolong orang. Kejadian 40 ayat 13. Yuk kita ulangi. Kejadian 40 ayat 13. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru menanggungnya. Ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Seringkali kita juga mengharapkan, ya, balasan dari orang yang menolong kita. Saya percaya Yusuf pun pernah mengalami suatu kesalahan. Dia mengharapkan balasan dari orang yang pernah ditolong dia. Itu sebabnya dia dilupakan selama berapa tahun dari juru minuman itu? Alkitab mencatat 2 tahun. Semenjak dia menolong juru minuman itu, karena dia berharap ditolong kembali, dia mengalami penundaan 2 tahun. Saya pernah berpikir bahwa coba kalau Yusuf itu menolong tanpa minta ditolong, nggak nunggu 2 tahun. Setuju? Makanya hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita menolong orang, memberkati orang, jangan pernah berharap kalau orang itu akan nolong balik ke dalam hidup kita. Ya, pengajaran Tuhan itu selalu berbanding terbalik dengan pengajaran dunia. Saya ulangi, pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan itu selalu berbanding terbalik. Kalau dunia berkata, ya, hukum Taurat, next. Hukum Taurat berkata nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Roma 12:21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yakobus 4 ayat 10, merendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka dia akan meninggikan kamu. Matius 5:44, kasihilah musuhmu. Ya kan aneh, kasihilah musuh. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Setuju, katakan amin. Jangan pernah berharap pada orang yang sudah kamu tolong, tapi tolonglah mereka sebelum kami mendapatkan suddenly pertolongan dari Tuhan.
Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Anak nomor 2 saya bernama Regina Christy. Sekarang dia berusia 29 tahun. Masih jomblo Bapak Ibu, dia cantik. Ketika dia berumur bayi, dia mengalami sakit parah dan dengan kuning badan, seluruh badan, dan dokter saat itu menyarankan bahwa anak ini nggak akan bertahan lama. Tapi kami tetap bawa di dalam doa, dalam anugerah Tuhan, dia bisa dipulihkan dan disembuhkan. Waktu tahun berjalan, ketika berumur 4 tahun Bapak Ibu, Regina Christy bersama mamanya berboncengan dengan kakak perempuannya di depan, Regina di belakang. Anak saya kecil belum lahir Bapak Ibu. Tiba-tiba dari arah belakang dengan sepeda motor, mamanya dengan 2 anak dihajar oleh sebuah truk besar dari belakang dengan kecepatan tinggi. Karena Brenda duduk di belakang, dia terpental tidak terlalu jauh. Regina duduk di depan, dia terpental jauh sekali, hampir 10-15 meter. Ketika ditemukan Regina akhirnya, dan ditemukan dalam keadaan tidak sadar. Cepat dibawa rumah sakit, dan saat itu dokter mengatakan Regina mengalami koma, pendarahan di otak. 1 hari dia nggak bangun, 2 hari dia tetap koma, 3 hari tetap koma, 1 minggu nggak ada tanda-tanda, 2 minggu juga sama sekali tidak bangun, 3 minggu dokter sudah katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bapak Ibu tahu kalau dokter sudah ngomong Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu tandanya apa? Game over. Tapi kita tetap dengan iman berdoa, berserah pada Tuhan, dan kami berdoa kalau anak ini sembuh, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepat di 1 bulan, Regina akhirnya membuka matanya Bapak Ibu. Dia buka mata, tetapi yang sangat menyedihkan, dia membuka mata dalam keadaan cacat. Saya ulangi, dia membuka mata dalam keadaan cacat. Di umur 4 tahun, dia kembali seperti bayi, tidak bisa ngomong, bahkan tidak bisa jalan. Cacat. Kami bawa pulang ke rumah, kami perlahan, kami rawat dengan baik, dirawat dengan baik, tetap nggak bisa ngomong, jalan bisa sedikit-sedikit, baru 2 meter jatuh. Umur 5 tahun, 6 tahun, sama. Ngomong pun mulai biasa terbata-bata, seperti orang ngomong tuh kalau aku mau gagal. Ya, dan jalan pun juga baru 3-4 meter jatuh. Secara manusia hancur, secara manusia sedih. Boleh kunci F. Kami bawa ke Amerika, saat itu kami pindah ke Amerika, dan kami jujur tidak menceritakan kepada guru-guru di sekolah di Amerika tentang kejadian Regina. Kami rahasiakan, kami sekolahkan di sekolah negeri di Amerika, sekolah public school, dan pada minggu-minggu pertama guru-guru mulai berpikir bahwa ini ada yang aneh ini. Saat itu Regina berumur 7-8 tahun, tapi sama sekali tidak bisa mengikuti pelajaran karena dia benar-benar low grade, benar-benar seperti anak yang tidak bisa mengikuti. Tahun berjalan kami paksakan terus, karena di Amerika itu tidak ada yang namanya mogok, nggak ada penundaan kelas, tetap naik karena mengikuti jenjang umur. Bisa nggak bisa ya, kalau umur 10 itu kelas 5, umur 11 harus kelas 6,
Umur 12 harus naik dan seterusnya dan seterusnya. Bisa atau tidak bisa. Nanti yang membedakan pada saat lulus ujian sekolah SMA itu ada 2 jenis sertifikat. Ini yang membedakan. Sertifikat dari pemerintah, sertifikat dari sekolah. Kalau hanya sertifikat sekolah tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Harus berbekal dengan surat dari pemerintah dan syaratnya harus bisa lulus ujian. Umur 7, kelas 7, kelas 8 saya sering dipanggil sekolah dan katakan anakmu ini nggak bisa ngikuti. Dia memang kelas 6, tetapi pada kenyataannya kualitas membacanya baru kelas 1, turun 5 tingkat. Kualitas menulisnya dia baru kelas 2. Yang paling bagus matematikanya dia sedikit lebih pintar. Kalau dia kelas 6, dia kelas 3 matematikanya, turun 3. That's the best thing yang Regina bisa lakukan. Waktu berjalan, akhirnya Regina dipindah ke sebuah sekolah anak cacat. Kalau di sini SLB, sekolah anak cacat. Susah Bapak Ibu, orang tua sedih, nangis. Kami terus dukung dalam doa, tetap berserah hidup di dalam Tuhan. Secara manusia nggak ada harapan Bapak Ibu. Secara manusia, secara logika akal sehat ya sudah. Bahkan dia disekolahkan di teman-teman lingkungan yang teriak-teriak sendiri, teman-temannya itu sebelahnya ngiler sendiri, ya, yang tahu-tahu stres, menyakar-nyakar, pukul-pukul. Padahal anak saya ini normal, dia hanya lambat, slow respon, tapi secara akal, budi segala macam dia normal. Dan anak ini mulai tumbuh remaja di Amerika, Bapak Ibu Regina, dan dia mulai menyadari hidupnya bahwa hidupnya adalah anak cacat. Dan dia mulai tahu, dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia tumbuh remaja, menyalahkan orang tua, menyalahkan sekelilingnya, menyalahkan hidupnya. Kenapa kok aku seperti ini? Dijauhi dari teman-temannya, teman-teman gereja menjauh, teman-teman sekolah menjauh. Tetapi saya tetap bawa dalam doa. Di tengah kami ini sedih Bapak Ibu. Suatu hari dalam perjalanan hidup saya, Tuhan katakan kamu berkati anak-anak orang-orang cacat. Tahun 2018 saya membentuk sebuah yayasan foundation untuk bergerak di bidang pendanaan untuk panti asuhan dan anak-anak cacat. Kadang-kadang saya hanya melakukan perintah Tuhan. Tuhan mau saya berkati, ya sudah saya berjalan. Banyak orang mencibir, buat apa? Buat apa kamu mau cari validasi? Toh juga anak-anak ini nggak akan bisa balas kamu. Anak-anak yang kamu sekolahkan, anak-anak yang kamu biayai juga nggak akan balas kamu. Setuju Bapak Ibu? Nggak mungkin anak-anak panti asuhan, anak-anak cacat akan membalas kita, ya. Tapi kita lakukan dengan tulus hati, bertahun-tahun demi tahun-tahun demi tahun, menolong sebelum ditolong Tuhan. Secara ajaib Bapak Ibu, sekitar tahun 2023 Tuhan pulihkan hidup anak saya. Saya nggak bisa cerita bagaimana Tuhan pulihkan. Hari ini anak saya Regina menjadi seorang guru di Amerika. Dia guru bersama murid-muridnya Bapak Ibu. Bahkan dia menyelesaikan SMA-nya aja di umur 20. Dia sudah menjadi guru di Colorado hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun sampai hari ini di sekolah guru public school Bapak Ibu. Dan yang ajaib Bapak Ibu, dia menjadi guru untuk anak-anak cacat.
Dari seorang anak cacat dipulihkan Tuhan menjadi guru untuk anak-anak cacat. 2 tahun yang lalu, Max, Regina berhasil membeli rumahnya sendiri dari hasil keringatnya sendiri. Itu terkenal. Itu anak saya Regina, Sam yang kacamata, anak saya. Suddenly, tiba-tiba menolong sebelum ditolong Tuhan. Berapa banyak kita mengalami suddenly? Angkat tangan, Bapak Ibu. Mari kita berdiri sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia semua. Bapak Ibu, apa yang kami hadapi, yang kami alami, semuanya adalah waktu Tuhan dan cara Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang saya sembah adalah Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang setuju katakan amin. Dia sudah punya cara yang tepat untuk masing-masing dalam hidup kita. Amin. Hal yang saya ceritakan dari pengalaman Regina, Bapak Ibu, bagaimana dia dipulihkan Tuhan untuk memulihkan orang. Hidup kami dipulihkan untuk memulihkan orang. Hari ini kisah Regina sedang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Malaysia, Bapak Benayanares, kemudian dijadikan sebuah buku supaya banyak orang terinspirasi bahwa dari seorang anak cacat Tuhan bisa pakai. Apalagi kita, Bapak Ibu. Kita yang masih hidup normal, kita berjalan normal, kita berpikir normal. Apa sih yang Tuhan gak kasih dalam hidup kita? Apa yang Tuhan gak beri dalam hidup kita hari ini, Bapak Ibu? Tapi sebaliknya, apa yang sudah Engkau kasih buat Tuhan dalam hidup? Jangan pernah menyerah dalam hidup ini, Bapak Ibu. Alami suddenly itu dalam hidup kita. Mungkin penantian ini terasa panjang, Bapak Ibu. Mungkin penantian ini terasa melelahkan buat kita. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Cara Tuhan adalah cara yang tepat. Katakan sama-sama, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama.
Kau sudah sediakan setiap doa-doa kami. Kau sudah sediakan jawaban dalam hidup kami, Tuhan. Kami tinggal menunggu satu waktu, Tuhan, tepat dalam hidup kami. Berkati anak-anak di tempat ini. Kau memberkati hidup mereka, Tuhan. Berikan hati mereka semakin cinta, Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan kami siap untuk menolong sesama kami sebelum kami mengalami pertolongan dari Tuhan. Berkati keluarga tempat ini, Pak Biro dan Ibu. Berkati anak-anak, kami percaya bahwa hidup orang benar ditolong oleh Tuhan. Masa depan anak-anak ada di tangan Tuhan. Masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bersama dengan Engkau. Berkati kami semua untuk malam hari ini. Anugerah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi kami semua. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Nama Tuhan, silakan duduk Bapak. Terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat pendeta Lukas Fandi Sukani. Dan kita akan berikan persembahan syukur kita. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahan kita. Satu, kami bersyukur Tuhan, kami terima kasih kepada Tuhan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami, nasihati kami bahwa Tuhan selalu bergerak dengan kalender ilahi. Tuhan selalu bergerak dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, asal kami tetap setia, taat, jujur, hidup di dalam kekudusan Tuhan, maka satu waktu kami akan melihat tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan dicurahkan, diuburkan bagi setiap perjalanan Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan, pengembalaan, keluarga, istri, anak-anak, keluarga bersama Tuhan di Amerika. Tuhan berkati. Petraikan sudah firman-Mu dalam hidup kami supaya kami tidak berdosa. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kecil besar. Tuhan diri dari tempat yang mahal. Berkati setiap yang Tuhan yang memberi. Maka dalam segala usaha pekerjaan bisnis kami, semua yang dikerjakan dengan tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, karena memberikan hatimu sama. Di saat aku tak
kita akan mendengarkan dulu kesaksian dari Bapak Roy. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Wah, saya sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya ingin bersaksi sedikit karena pelayanan yang saya rintis di Belanda 3 tahun, salah satunya dari PDKIS yang mensupport saya. Ya, ada Ibu Mary, thank you Bu Mary. Ya, ada Bu Erdi, Pak Birawa, Om Mama Happy yang bantu saya beli-beli kaos t-shirt. Sungguh mensupport pelayanan saya. Ya. Puji Tuhan, saya sudah buka lagi di kota baru, di kota Deventer. Ya, walaupun secara keuangan logika saya nggak sama, saya masih minus. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Jangankan orang Indonesia, orang Belanda aja bingung. Pak Roy bolak-balik Belanda, kayak kebanyakan duit. Gak ada, saya nggak ada duit. Puji Yesus punya duit, yang punya uang. Terakhir saya berangkat, jujur saya nyerah. Istri saya bilang, maksain kamu ke Belanda, terlalu banyak. Udah, kalau nggak bisa tutuplah. Pelayanan nggak mesti di Belanda, di Indonesia bisa. Khotbah saya makin keras. Saya sengaja Bu Erdi, khotbah makin tajam. Saya keluar itu jurus Bapak rohani saya, salah satu Bapak rohani saya, Pak Eras. Saya bilang, Bu Mary, Anda mau kasih persembahan, nggak kasih persembahan. Anda mau kasih persepuluhan, nggak persepuluhan. Saya nggak takut. Saya kerja buat Anda. Andai pun Anda nggak kasih, saya tetap melayani Anda dengan setia. Saya nggak pandang bulu. Anda mau kasih yang nggak kasih, saya anggap saja. Karena saya kerja buat Tuhan. Ketika saya tulis seperti itu, saya pikir gerejanya tutup. Malah responnya jadi berbeda. Karena saya nggak berhitung lagi. Amin. Ya, pintu-pintu sudah mulai terbuka. Terakhir kedatangan 3 pintu terbuka. Pak Roy, tinggal di rumah saya di Apeldoorn. Pak Roy bisa tinggal di rumah saya. Ada ibu lagi, Pak Roy, di rumah saya saja di kota Deventer, rumah saya bisa buat Pak Roy. Ada lagi di kota Den Haag, Pak Roy, bisa tinggal di rumah saya. Waduh, saya makin hari melihat Tuhan itu betul hidup. Makin saya murni, makin saya nggak ada kepentingan. Aduh, saya belajar teologi selama ini di buku-buku teologi. Kali ini saya masuk di padang gurun. Betul gak Tuhan tuh hidup? Amin. Ya, kalau pelayanan ke pedalaman lawannya okultisme, betul Pak. Tapi kalau pelayanan ke Amerika, ke Eropa, cuan Pak, duit Pak, itu uang gak sedikit. Amin. Tetapi yang saudara perlu tahu, kenapa saya pelayanan ke luar negeri? Saya bertobatnya di Amerika. Saya ditahan di Amerika 1,5 tahun. Terus saya nggak bisa cerita panjang. Saya pulang, langsung saya banting setir untuk jadi hamba Tuhan. Di situ saya menginjil, saya ditahan di New Mexican Albuquerque, Pak. Saya bekerja pertama di umur 23 tahun. Senang sekali, saya orang susah. Bangga sekali, saya bisa kerja di Amerika. Gaji pertama saya US dollar. Saya pikir, wah, saya sukses nih Pak. Ya kan, saya masuk. Tapi singkat cerita saya ditangkap di sana. Tapi memang papa saya dulu ikut Pak Yakob Nahuai. Papa saya pengen anaknya salah satu mesti jadi pendeta. Ternyata yang paling bandel nih Pak Bira dipanggil. Saya tahu karena waktu lulus SMA, papa saya, Roy, mau nggak kamu sekolah teologi? Waduh, saya dulu masih hidup. Waduh, masih jauh sekali. Makanya begitu itu saya ditangkap, saya tanya sama Tuhan, bagaimana sih kalau bertobat? Ya sudah, saya bertobat. Akhirnya saya menginjil sana, saya memenangkan jiwa, saya memimpin persekutuan di dalam penjara itu. Dan banyak sekali orang bertobat. Pulang, saya mikir, di pesawat saya deportasi, ada FBI sebelah saya Pak, naik Singapore Airlines. Saya mikir, ngapain ya Tuhan pertobatin saya sampai jauh banget Pak ke Amerika. Ya kan? Tapi saya nggak mau luar negeri main Pak. Udahlah,
pulang-pulang aja Indonesia. Keluarga tanya, Pak Roy mau ngapain? Ya udah sekolah teologi. Saya udah direct, udah banting setir saya. Ya, sekolah teologi. Tapi sampai sekarang saya untuk apa tuh? Karena saya ingat waktu itu saya sekolah teologi satu kelas sama anaknya Pak Yakub Nahwai, Yohanes Nahwai. Itu khotbah bahasa Inggris yang paling bagus saya. Karena memang saya di penjara tiap hari khotbahnya bahasa Inggris. Saya belum sekolah teologi ya, belum tahu Alkitab. Bahasa Inggris cuma conversationnya, tapi didorong, dipaksa sama Tuhan. Ya saya bisa karena biasa saja sih ya. Biar karena biasa ya. Semua itu karena panggilan dan anugerah. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya jalankan itu dengan ketulusan. Jadi saya nggak ada luar negeri minded. Ya, saya sudah rintis 3 tahun, tiba-tiba ada hamba Tuhan di Amerika. Teman saya di sana, Roy, kamu di sini aja. Kayaknya di Eropa agak sulit. Ya kan, jiwanya sulit. Hamba Tuhan mau kerja sulit. Di Amerika ini pendeta bisa sambil kerja. Siapa yang nggak mau tawaran begitu Bapak Ibu? Tapi maaf ya, pindah kerja bukan kayak pindah pelayanan Bapak Ibu. Bukan cari kerja gaji lebih gede, hidup lebih layak. Ini urusannya jiwa Bapak Ibu. Saya takut Bapak Ibu. Saya jalan saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya lulus sekolah teologi S1, Dr. Jimmy Untoro minta saya untuk pegang cabangnya di Kuala Lumpur. Saya yang ditunjuk Bapak Ibu. Yang diutus itu saya sama Dr. Barata. Tapi waktu itu saya lulus sekolah teologi S1, saya nggak mau buru-buru jadi hamba Tuhan. Saya butuh Bapak Rohani. Nah, hari ini saya cerita ya, siapa saja yang menjadi Bapak Rohani saya. Ada orang tanya, Pak Roy belajar sekolah teologi di mana? Saya belajar sekolah teologinya, belajar teologi mendalam sama hambanya Bapak Pendeta Bigman Sehat. Saya sekolah teologi di karismatik. Tapi waktu saya lulus S1, saya lihat di radio, saya masih pengen belajar. Wah, hamba Tuhan yang paling gencar pengajarannya di radio waktu itu. Dulu kan nggak ada YouTube ya Pak. Dulu ada RPK, ada Radio Hardline. Pak Bigman dan Pak Eras yang paling menonjol tuh di radio.